Prabowo sebut standar ganda tekan hukum internasional. Belasan gunungan meriahkan kirap sedekah bumi di Boyolali. Gunung Pulau Sari, Banten, destinasi favorit para pecinta alam. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti praktik standar ganda dalam hukum internasional yang masih terjadi di panggung global. Ia menegaskan BRICS memiliki peran penting sebagai pilar kekuatan dunia yang mampu menyeimbangkan kepentingan negara-negara kuat. And I would now like to give the floor to the President of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti fenomena standar ganda dalam penerapan hukum internasional. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, masih sering terjadi pengabdian terhadap hukum internasional yang seharusnya menjadi landasan keadilan. Prabowo menilai praktik standar ganda ini semakin nyata terlihat di panggung dunia. Negara-negara kuat dianggap lebih mengutamakan kepentingan sendiri, sementara negara yang lebih kecil kerap mengalami intimidasi. Uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right. The continuation indeed. Presiden Prabowo menyatakan BRICS memiliki peran strategis untuk menjadi penyeimbang kekuatan dunia. Prabowo menekankan bahwa BRICS merepresentasikan kekuatan ekonomi, populasi, pasar, dan sumber daya alam terbesar yang mampu memperkuat stabilitas global. Ajeng Tiara, Berita Nasional TV. Uncertainty of double and even triple standards. Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tiba di kantor Kementerian Keuangan untuk menghadiri acara serah terima jabatan di Aula Mezanin Gedung Juanda 1 Kemenkeu Selasa 9 September 2025. Kedatangan Sri Mulyani disambut suasana penuh haru oleh jajaran pegawai Kementerian Keuangan yang telah bekerja sama hingga beberapa tahun terakhir. Suasana haru terlihat ketika Sri Mulyani melangkah memasuki gedung Kementerian Keuangan di Jakarta. Para pegawai berdiri berbaris memberikan apresiasi dan tepuk tangan panjang sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan dedikasi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sejumlah pegawai terlihat tak kuasa menahan air mata saat Sri Mulyani menyapa dan menjabat tangan mereka. Momen ini menjadi bukti kedekatan emosional antara Sri Mulyani dan keluarga besar Kementerian Keuangan. Kehadiran Sri Mulyani jelang serah terima jabatan juga menegaskan peralihan kepemimpinan di Kementerian Keuangan sebagai momen penting untuk melanjutkan estafet kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara. Terima kasih atas selalu selama ini meliput Kementerian Keuangan. Saya beserta seluruh jajaran kemarin ini pasti banyak kekurangan di dalam berinteraksi, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan untuk teman-teman media. Selamat bertugas untuk Anda semuanya, selamat bertugas untuk Bapak Menteri yang baru. Terima kasih, salam sehat semuanya. Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, sejumlah pimpinan DPR RI melakukan audiensi berbagai perwakilan Serikat Pekerja Pengemudi Transportasi Online di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa siang. Mereka sampaikan keinginan agar Presiden Prabowo terbitkan Perpres yang membahas keselamatan dan kesejahteraan para pekerja transportasi online. Mereka yang diterima pimpinan beraudiensi antara lain Serikat Demokrasi Pengemudi Online atau SDPI, Serikat Angkutan Pengemudi Roda 2 atau Serdadu, serta Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia atau SEPETA.
Mereka mengusulkan Presiden Prabowo segera menerbitkan peraturan presiden atau Perpres terkait perlindungan bagi para pekerja transportasi online. Perpres diharapkan hadir sejalan dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tengah dibahas oleh Komisi 5 DPR RI. Tujuan besarnya agar para pekerja transportasi online mendapatkan kejelasan perlindungan payung hukum dalam mencari nafkah. Wakil Ketua DPR, Saan Mustafa menjelaskan, pimpinan DPR sepakat bahwa kesejahteraan pengemudi online harus mendapatkan perhatian. Perpres yang diajukan nantinya diharapkan mengatur jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan. Saan menilai, iuran jaminan sosial sebesar Rp16.800 per bulan bisa dikolaborasikan antara pemerintah daerah dan pihak aplikator sehingga relatif tidak memberatkan. Bentuk undang-undang dan juga dia minta atau dalam bentuk peraturan presiden. Di dalam peraturan presiden atau undang-undang itu ada jaminan sosial salah satunya. Misalnya jaminan sosial terkait mereka kecelakaan, macam-macam itu semua. Nah itu yang diminta oleh para serikat pekerja online tadi. Dan kami dari DPR, tadi Pak Dasko, sudah berkomitmen untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan soal Perpres khususnya kepada Presiden. Asosiasi Pengemudi Ojek Daring atau Ojol meminta Presiden Prabowo untuk menerbitkan regulasi atau peraturan Presiden terkait perlindungan pekerja di bidang transportasi umum. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, usai menghadiri audiensi dengan DPR RI di Kompleks Parlemen pada Selasa 9 September 2025. Rieke menyebutkan undang-undang oleh DPR atau peraturan presiden menjadi sangat penting bagi mitra untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan dari pemerintah untuk para pengemudi daring. Kita sedang memperjuangkan, memberikan dukungan untuk sahabat-sahabat di Komisi 5 yang sedang memperjuangkan lahirnya undang-undang transportasi yang di dalamnya ada perlindungan bagi pekerja transportasi online. Namun sambil menunggu undang-undang yang juga prosesnya saya kira tidak mudah, kita mendoakan dan memberikan dukungan kepada Pak Presiden Prabowo untuk setidaknya melahirkan peraturan presiden tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dengan setidaknya di dalamnya ada payung hukum. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan saat audiensi tengah berlangsung, dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana setelah menampung masukan. Dirinya akan menyampaikan keinginan perwakilan pekerja transportasi online kepada Presiden Prabowo di Istana secara langsung. Saya mohon juga doanya, saya kebetulan ini baru aja di WA, saya jam 12 diminta ketemu Presiden untuk urusan lain, tapi saya bisa sounding ini. Mudah-mudahan suasana enak, mungkin nanti bisa hasilnya baik. Nanti kalau hasilnya baik, saya akan kabarin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama sambil menunggu undang-undang, kita akan coba bicarakan. Saya belum janji, tapi saya akan usahakan maksimal karena ini sifatnya mendadak. Tapi Sana Sairus, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ya, puluhan orang pekerja menjadi korban kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO setelah mengalami penyekapan di atas kapal perikanan KM Awindo 2A di Pelabuhan Benoa, Bali. Puluhan korban yang berusia 18 hingga 47 tahun direkrut melalui media sosial oleh calo dari sejumlah daerah di Pulau Jawa. Terbongkarnya kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 21 korban calon anak buah kapal berawal saat ada awak kapal yang memohon evakuasi kepada Basarnas. Saat itu salah seorang korban mengalami cedera di atas kapal. Korban tersebut bahkan memohon-mohon kepada pemilik kapal untuk bisa mendapatkan pengobatan ke darat, mengingat posisi kapal sangat jauh dari darat dan perlu sampan untuk bisa tiba di daratan. Penelusuran pun dilakukan hingga akhirnya ditemukan korban. Polisi pun menemukan sejumlah testimonial yang terindikasi penjeratan utang dan penipuan serta metode perekrutan yang identik dengan memanfaatkan status kelompok rentan.
Polisi lalu menawarkan evakuasi dan banyak dari mereka yang ingin dievakuasi. Setelah kasus ini terbongkar, tim advokasi perlindungan pekerja perikanan kemudian melakukan pendampingan terhadap 21 orang awak kapal perikanan KM Awindu 2A yang mengalami penyekapan di atas kapal. Pendampingan ini dilakukan sebagai tindak lanjut adanya aduan yang telah diterima sebelumnya oleh Polda Bali terkait perekrutan AKP ilegal di sekitar pelabuhan Benoa. Dengan iming-iming mengantongi gaji jutaan, para korban yang berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa direkrut para calon melalui media sosial. Setibanya di Bali, para korban justru ditempatkan di kilometer Awindu 2A tanpa diberikan akses ke daratan. Selama di atas kapal, para korban diminta melakukan berbagai pekerjaan kapal tanpa fasilitas pelindung apapun. Mereka juga tidak mendapatkan konsumsi yang layak serta dibebankan hutang kepada calo yang disebut sebagai biaya lepas tali sebesar 2,5 juta rupiah dan mengalami penahanan KTP serta telepon genggam. Ada total 21 korban yang mengalami atau diduga itu mengalami TPPO. Yang dimana dimulai dari 4 Agustus 2025. Selama di dalam kapal, para korban hidup tanpa penerangan dan disekap. Akses para korban juga dipersulit karena posisi kapal sengaja labuh di tengah perairan pelabuhan Benoa sehingga jauh dari daratan. Dari kasus dugaan TPPO, LBH Bali melaporkan kasus ini ke Polda Bali dan memberikan pendampingan hukum kepada 21 awak ABK. Ada 7 orang yang dilaporkan terdiri atas 3 perusahaan, 3 agen atau calo, serta seorang polisi dari Polairut Pelabuhan Benoa berinisial PS. Dari Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Masyarakat Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi kirap sedekah bumi di Waduk Cengklik. Dalam acara ini sebanyak 19 gunungan hasil bumi seperti sayur dan ikan dikirap yang kemudian diperebutkan oleh ribuan warga. Boyolali, selain memiliki wisata alam dan kulinernya yang sangat beragam, kota ini juga memiliki tradisi yang terus berkembang hingga saat ini. Ya, kirap sedekah bumi Waduk Cengklik. Kirap sedekah bumi Waduk Cengklik ini merupakan sebuah tradisi di Boyolali, Jawa Tengah yang hingga kini masih terus berlangsung dalam setiap tahunnya. Seperti yang terlihat, para peserta kirap membawa belasan gunungan hasil bumi, di mana gunungan tersebut sebelum diarak atau dikarap terlebih dahulu didoakan. Ribuan warga pun tumpah ruah memenuhi kawasan wisata Waduk Cengklik. Mereka sudah berdatangan sejak pagi karena ingin menyaksikan langsung acara tersebut sekaligus ngalap berkah dengan berebut hasil gunungan yang sudah didoakan dari kirap. Setelah dikirap, 19 gunungan hasil bumi tersebut kemudian dibawa masuk ke tempat wisata Waduk Cengklik. Selanjutnya, gunungan tersebut menjadi rebutan warga. Pada momen ini warga tampak begitu antusias, meski harus berdesak-desakan, namun tak menyurutkan niat warga untuk memeriahkan acara kirap sedekah bumi tersebut. Salah seorang warga Boyolali yakni Gladys mengaku bahwa dirinya baru kali ini menyaksikan langsung dan turut serta berebut gunungan. Menurutnya acara ini sangat menarik dan seru. Selain OPD Bapak Ibu, rencana mau ini mungkin dapat salak kecil-kecil bisa dimakan sama ini dikasih ke ibu. Masa bulan gitu. Tanggal sama bulan nggak ada yang tahu. Baru kali ini ikut acara kayak gini tahun ini ada, cuman saya baru ikut pertama ini di sini. Untuk diketahui, sedekah bumi Waduk Cengklik yang dilakukan oleh warga ini sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas berkah yang dihasilkan dari waduk, baik perikanan dan pertanian, serta mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan Waduk Cengklik dengan pendekatan budaya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu BNN Provinsi Lampung menggerebek sebuah room karaoke hotel berbintang di Kota Bandar Lampung yang dipakai pesta narkoba. Dalam penggerebekan ini petugas mengamankan 5 pria yang merupakan pengurus dan anggota HIPMI Lampung.
beserta 5 perempuan pemandu lagu yang sedang pesta narkoba jenis ekstasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menggerebek sebuah room karaoke hotel berbintang di Kota Bandar Lampung pada Kamis 28 Agustus lalu. Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan adanya info dari masyarakat bahwa terdapat sejumlah orang yang sedang pesta narkoba di room tersebut. Di lokasi, petugas menemukan 11 orang yang sedang berada di room. Dari hasil penggeledahan dan tes urin, petugas pun menemukan 7 butir pil ekstasi dan 10 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Saat pemeriksaan identitas, 5 orang yang positif narkoba tersebut ternyata pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Lampung dan 5 lainnya merupakan perempuan pemandu lagu. Saat ini, petugas BNN masih melakukan pengembangan untuk menangkap penjual dan asal-usul narkoba yang ditemukan. Sementara 10 orang yang kedapatan sedang pesta narkoba dilakukan rehabilitasi dan wajib lapor selama 2 bulan. Berdasarkan keterangan HIPMI Lampung, 5 pengurus dan anggotanya yang tertangkap BNN akibat pesta narkoba ini pun telah dinonaktifkan. 2025 sekitar pukul 18 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat, terdapat pelaku tindak pidana narkotika yang sedang pesta narkotika. Kemudian tim opsional BNNP Lampung bergerak dan menindaklanjuti informasi tersebut, lalu sekiranya jam 21 WIB, tim opsional bidang berantas melakukan razia di room Kalisto Karaoke Hotel Grand Mercure Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Pemirsa, tak ingin membayar cicilan sepeda motor, pemuda di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara membuat laporan palsu menjadi korban begal. Febriansyah harus mendekam di balik jeruji besi usai berupaya menipu petugas unit Reskrim Polsek Medan Tembung karena mengaku telah menjadi korban pembegalan sepeda motor. Niat jahatnya awalnya berjalan lancar usai laporannya diterima oleh petugas SPKT Polsek Medan Tembung. Namun, aksi licik pelaku kemudian terbongkar saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Terdapat banyak perbedaan antara keterangan pelaku saat membuat laporan di Polsek dan fakta yang ditemukan di lapangan. Polisi kemudian melakukan interogasi mendalam hingga membuat pelaku mengaku jika laporan yang ia buat hanya rekayasa. Kapolsek Medan Tembung Ajun Komisaris Polisi Ras Maju, pembeli sepeda motor pelaku, ditangkap lantaran mengetahui status sepeda motor tersebut yang tidak memiliki kelengkapan surat utuh dan bahkan sepeda motor itu sudah di Kapolsek Medan Tembung AKP Ras Maju Tarigan Kamis sore mengatakan pelaku mengaku sengaja membuat laporan palsu agar terbebas dari kewajibannya membayar cicilan sepeda motor yang tersisa 1 tahun 6 bulan lagi. Polisi memastikan akan melakukan proses pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja membuat laporan palsu dengan alasan apapun. Dan hasil lidik kita di lapangan, sehingga pelapor jujur bahwa sepeda motor yang dibilang dicuri itu atau dirampas itu adalah tidak benar. Para pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang keterangan palsu. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga. Ya, informasi berikutnya, hal unik dilakukan petugas Damkar Kota Metro Lampung saat proses evakuasi jari seorang balita yang tersangkut di ring baja. Demi menenangkan balita yang panik saat dievakuasi, petugas memakai topeng Ultraman yang merupakan idola anak tersebut. Dengan menggunakan topeng Ultraman, petugas Damkar Kota Metro Lampung melakukan evakuasi terhadap jari seorang balita yang tak sengaja tersangkut ring baja bekas filter bahan bakar sepeda motor. Bukan tanpa sebab, topeng Ultraman yang merupakan idola anak-anak ini dipakai petugas damkar supaya balita tersebut dapat tenang ketika proses evakuasi berlangsung. Meski awalnya terus menangis, anak tersebut pun perlahan tenang ketika Ultraman damkar mulai beraksi memotong ring baja menggunakan gerinda kecil dan air. Kurang lebih 1 jam, upaya ini pun membuahkan hasil dengan terlepasnya ring baja di jari anak tersebut. Dari peristiwa ini,
Damkar Kota Metro mengimbau orang tua agar terus mengawasi anak-anak saat bermain. Damkar juga mengimbau masyarakat agar tidak segan-segan meminta bantuan ke kantor damkar setempat karena seluruh pelayanan dilakukan tanpa biaya sepeser pun. Untuk Damkar Metro, terima kasih karena sudah membantu anak saya melepaskan filter dari jarinya. Mudah-mudahan makin maju Damkar Metro. Terima kasih. Nah, kok bisa tadi kejepit itu gimana, Pak? Mainan ini nggak tahu sudah kejepit aja tangannya. Karena mungkin terasa sakit ya di jari anak tersebut, kendala-kendalanya terasa sakit dan jari juga sudah membengkak, jadi mungkin tadi kurang lebih proses sekitar 1 jam lebih. Dari Metro, Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, terletak di Desa Cilentung, Kabupaten Pandeglang, Banten, Gunung Pulau Sari dengan ketinggian sekitar 1.346 mdpl kini menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam. Jalur pendakian yang ramah bagi pemula hingga tantangannya yang asyik membuatnya semakin ramai dikunjungi para pendaki. Sebelum melakukan pendakian ke Gunung Pulau Sari, para pendaki maupun wisatawan harus melakukan registrasi terlebih dahulu yang dikelola oleh Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau APJI Divisi Banten. Di pos pendaftaran, perbekalan pendaki dicatat dan mereka wajib membayar tiket sebesar Rp30.000 per orang. Para pendaki memulai perjalanan melalui jalur Cihunjuran menuju puncak Gunung Karang dengan jarak sejauh 6 km. Untuk menuju kawah, pendaki harus menempuh 4 km perjalanan dengan waktu sekitar 2,5 jam. Di tengah perjalanan, pendaki akan menemukan pos 1, pos 2, pos 3 hingga area camping. Dari camping area menuju kawah dapat ditempuh dalam waktu setengah jam saja. Setibanya di kawah, pendaki bisa menikmati keindahan alam yang menawan, berfoto, bersantai hingga melepas penat sebelum turun kembali ke bawah. Seorang pendaki asal Cilegon mengaku sudah 2 kali mendaki Gunung Pulau Sari untuk bermain di kawah bersama teman-temannya. Dari mana nih, Dede? Dari Kebon Dalam, Pak. Ada berapa orang kesini? Ada sekitar 12 orang. 12. Ya. Tadi penempuhan perjalanan gimana menurut Ade nih? Menurut saya seru sih, Pak. Dari banyak pengalaman yang bisa kita dapat lah. Berapa kali ke Pulau Sari ini? Baru 2 kali, Pak. 2 kali? Ya. Sementara, Koordinator APJI Banten mengungkapkan dalam sepekan jumlah pendaki dan wisatawan yang mendaki Gunung Pulau Sari bisa mencapai 800 hingga 900 orang, bahkan dalam sebulan bisa tembus ribuan orang. Untuk jarak tempuh, estimasi waktunya dari pos registrasi sampai ke puncak itu 3-4 jam. 4 jam. Kalau untuk ke kawah? Kalau untuk ke kawah, paling kita biasanya kita notet di sini kan ya. Di area camp. Nah, dari area camp itu ada persimpangan. Kalau untuk ke puncak, dilanjutkan jalan ke atas dengan estimasi waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Dari area camp ke kawah itu paling sekitar 20 sampai 30 menitan. Gunung Pulau Sari menawarkan paket wisata lengkap, alam yang memanjakan mata, budaya dan sejarah yang menginspirasi, serta sensasi petualangan yang tak terlupakan. Destinasi yang sangat cocok untuk libur akhir pekan bagi warga Jakarta, Tangerang hingga Serang. Pendakian singkat tapi kaya akan pengalaman. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.